masih dari mancanegara, yakni perhelatan konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada hari Minggu kemarin, 21 Mei. Ya, KTT diikuti oleh 55 negara di dunia, termasuk Indonesia, yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Di mana dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai isu radikalisme dengan meminta setiap kepala negara agar mengutamakan pendekatan budaya dalam memerangi terorisme. Dalam konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa senjata dan kekuatan militer saja tidak akan mampu mengatasi terorisme. Presiden Jokowi meminta para kepala negara untuk mempertimbangkan soft power seperti pendekatan agama dan budaya untuk melawan terorisme. Jokowi meminta agar ukhuwah Islamiyah ditingkatkan dan tidak menghabiskan energi untuk saling bermusuhan. Pesan-pesan damailah yang harus diperbanyak, bukan pesan-pesan kekerasan. The unity of Muslim is the key to success of combating terrorism. Do not run our energy out for enmity. Second, the cooperation on combating terrorism and radicalism should be improved, including intelligent information sharing, exchange in addressing the foreign terrorist factors, capacity building, and all funding sources must be stopped. Third, the effort to solve the root of problems should be improved. Inequality and injustice must be halted. Inclusive economic empowerment should be strengthened. Konferensi tingkat tinggi Arab Islam Amerika memiliki makna penting bagi Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan ini penting untuk mengirimkan pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika Serikat dan menghilangkan persepsi bahwa Amerika Serikat melihat Islam sebagai musuh, sehingga bisa bersama-sama mampu memberantas radikalisme dan terorisme yang terjadi di seluruh belahan dunia. Tim Liputan Metro TV. Ya, kalau kita lihat tadi juga ada kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang cukup menyita perhatian ya. Betul, dan itu dia, selain Indonesia, apa pandangan negara lain peserta KTT mengenai solusi untuk melawan terorisme? Kita sama-sama saksikan berikut ini. This is not a battle between different faiths, different sects, or different civilizations. This is a battle between barbaric criminals who seek to obliterate human life and decent people, all in the name of religion. People that want to protect life and want to protect their religion. This is a battle between good and evil. Intolerance and ignorance will only aid terror groups. It is vital to help everyone, everywhere understand this. Mr. President, a second and equally vital challenge is a just and comprehensive settlement of the Palestinian cause based on the two-state solution and the Arab Peace Initiative. This can bring an end to the Palestinian-Israeli conflict and guarantees peace for all, Israelis, Arabs, and Muslims. The world needs to be reminded that the Muslim nations present today completely condemn terrorism and violent extremism. The world should have no doubt that we stand collectively with the international community in a fight to eradicate this global menace. Ya, pesannya sama bahwa tindakan intoleransi itu tidak bisa ditoleransi. Betul. Nah, tapi kalau seorang pembantu presiden tertidur pada saat presidennya berbicara, itu toleransi bisa ditoleransi ya? Nah, itu dia, ini masih berkaitan tentang tema utama di gelaran KTT Arab Islam Amerika. Ada yang menjadi sorotan media selama perhelatan berlangsung, yakni Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross yang kedapatan tertidur saat Trump berpidato di acara penting ini. Coba kita intip. Ya, ini terlihat ya, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross yang tadi terlihat tidur saat Donald Trump berpidato di hadapan semua kepala negara Arab dan negara mayoritas Muslim di KTT Arab Islam Amerika.
Ya, Ross duduk di samping Putri Trump, Ivanka. Dan aksi Wilbur ini terekam kamera saat sebenarnya sedang mengambil gambar Ivanka Trump. Jadi tidak berniat untuk mengambil gambar Wilbur Ross begitu ya. Dan Menteri Perdagangan ini ikut dalam rombongan Presiden Trump di kunjungan luar negeri Trump yang pertama. Ya, pertemuan ini dianggap sangat penting bagi politik dan ekonomi Amerika. Apes berarti ya. Apa? Duduknya di sebelah yang sering mencuri perhatian. Ivanka Trump dan Presiden Jokowi menilai ada sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan terkait hasil konferensi tingkat tinggi Belt and Roll Initiative KTT BRI di Tiongkok pada tanggal 14 dan 15 Mei lalu. Presiden Joko Widodo pada acara rapat terbatas Kabinet Kerja di Istana Bogor menjelaskan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan peluang kerjasama pasca KTT BRI. Hal ini diperkuat dengan peningkatan grade investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor. Presiden meminta kepada semua pihak untuk dapat memanfaatkannya karena hal itu tidak akan datang 2 atau 3 kali. Presiden mengharapkan kesiapan-kesiapan dalam melayani, kecepatan dalam melayani investasi yang juga harus terintegrasi. Jangan sampai pelaksanaan investasi gagal karena pelaksanaan akhir yang tidak baik. Saya kira kita sudah berada pada posisi track yang benar, tetapi bahwa pekerjaan ini memang memerlukan sebuah kecepatan penanganan dari kita semuanya. Saya melihat masih banyak sekali hal-hal kecil-kecil yang menyebabkan investor kecewa karena hal yang berkaitan misalnya dengan MOU antar pemerintah. Sekian tahun tidak tertangani dengan baik, mereka kecewa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Presiden hari ini menekankan terkait bagaimana kita tetap fokus pada kebijakan ekonomi yang inklusif, yaitu mencapai investasi bidang infrastruktur yang bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Terkait dalam konteks One Belt One Road, pemerintah juga saat ini sedang mengejut infrastruktur di Jawa, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perbaikan jalan di jalur mudik, tepatnya di jalur provinsi di Sumeneb, Jawa Timur, terus digenjot. Hal ini guna memberikan kenyamanan bagi pemudik untuk berlebaran. Seperti perbaikan jalan di jalur provinsi di sepanjang Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi. Jalur ini merupakan akses utama menuju Sumeneb, Surabaya. Sejumlah bahan material dan peralatan berat dikerahkan untuk memperbaiki jalan ini, mengingat jalan ini rusak parah sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Di samping itu, jalur ini padat kendaraan setiap saat termasuk kendaraan berat yang melintas jalur sehingga jalan cepat rusak. Salah satu pekerja, Arya, mengaku saat ini sedang mengerjakan proyek untuk jalur mudik, di mana proyek kali ini merupakan pelebaran jalan sepanjang 1,5 km. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumeneb, Edi Rasiadi, mengatakan, untuk jalur mudik banyak melalui jalan nasional yang menjadi kewenangan Kementerian PU. Saat ini, jalan-jalan tersebut sudah diperbaiki oleh Kementerian PU. Namun, apabila ada hal mendesak, pihaknya dari Kabupaten Sumeneb siap melakukan bantuan seperti yang berjalan selama ini. Untuk jalan kabupaten, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumeneb menyatakan keadaannya sudah cukup baik setelah dilakukan monitor di sejumlah titik. Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakaheni Lampung melakukan upaya persiapan dan pembenahan di area Pelabuhan Bakaheni Lampung guna memberikan kenyamanan bagi para pemudik saat mudik Lebaran nanti. Pembenahan sarana dan prasarana di area Pelabuhan Bakauheni Lampung jelang musim mudik Lebaran nanti terus dilakukan. Mulai dari proses pembersihan dan pengecatan ulang prasarana di area pelabuhan hingga pada perbaikan yang berkaitan dengan proses bongkar muat kapal di area dermaga. Manajer operasional PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung, Yepri, mengatakan pembenahan sarana dan prasarana di area Pelabuhan Bakauheni sudah merupakan agenda rutin tahunan yang biasa dilakukan jelang hajatan akbar mudik Lebaran. Hal ini dilakukan guna memberikan kenyamanan kepada para pemudik saat berada di lokasi area pelabuhan.
Prasarana seperti ruang tunggu penumpang, loket penumpang, pejalan kaki maupun kendaraan, serta gangway terlihat tertata rapi. Hal ini menunjukkan pihak pelabuhan sudah siap menghadapi musim mudik Lebaran nanti. Stakeholder di sini kita bisa melayani dengan aman, nyaman, lancar semua pemakai jasa, baik yang turun dari Merak atau yang mau naik menyeberang ke Merak. Sementara itu, perbaikan yang berhubungan dengan proses sandar kapal selama ini rutin mendapat perhatian pengecekan yang dilakukan kantor pusat, sehingga prasarana yang ada di dermaga selalu tetap terjaga, karena dianggap vital menyangkut keselamatan penumpang kapal. Jajat Sukron, kontributor TVRI Lampung, melaporkan.